Oke, selamat malam semuanya, teman-teman, sahabat Ruang Hati. Kita berjumpa lagi di live Instagram, di obrolan hati. Nah, malam ini kita udah kedatangan dua bintang tamu kita. Malam ini kita ada dua bintang tamu ya. Biasanya cuma satu. Malam ini kita ada dua bintang tamu yaitu Dr. Cuk Steven. eh, Ya sebelumnya mungkin yang teman-teman udah pernah ini ya, udah pernah ikut live Instagram Ruang Hati, sudah kenal ya. Beliau ini adalah psikiater dan founder dari komunitas Ruang Hati. Kemudian berikutnya juga sudah ada Kak Gandes nih ya, Kak Gandes Nawangsari. Nah, Kak Gandes Nawangsari ini juga sebelumnya pernah ngobrol-ngobrol juga nih dengan kita ya, pernah sharing-sharing juga, dan malam ini akan kembali sharing nih. Beliau ini adalah survivor depresi alumni Universitas of Twente Belanda. Jadi beliau ini ya pernah mengalami gangguan mental, tapi kemudian berhasil menyelesaikan S2-nya di luar negeri di Belanda seperti itu. Nanti kita dengerin ya sharing-sharing bersama Kak Gandes tuh. Gimana tuh perjalanannya Kak Gandes sehingga bisa bisa melewati masa-masa sulitnya. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol juga tuh dengan Dr. Steven ya. Apa sih yang sebenarnya dialami Kak Gandes, kenapa sampai bisa segitunya tuh pengalamannya Kak Gandes kayak gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya nanti boleh di kolom chat komentar ya. Yang ingin tanya-tanya nanti kalau ada waktunya nanti kita bacakan. Oke. Langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Chung Steven dan Kak Gandes malam ini dengan tema bukan keterbatasan dari gangguan mental ke S2 luar negeri. Oke, kita mulai aja yuk obrolan kita malam ini. Nah, oke, mungkin ini dulu ya, mulai dari Kak Gandes dulu kali ya Kak ya, tentang kemarin kan sudah sempat juga Kak ya sharing Kak ya di agenda kita sebelumnya, mungkin kita bisa sharing sedikit lagi Kak ya tentang perjalanannya Kak Gandes, pengalaman pribadinya Kak Gandes tuh terkait kemarin kapan sih pertama kali Kak Gandes menyadari bahwa kondisi mentalnya Kak Gandes sedang nggak baik-baik aja. Oke, ya pertama kali sadar tuh sadar ngerasa nggak beres gitu tuh sebenarnya pas SMA ya. Cuma karena waktu itu ilmu psikologi itu belum ini ya, belum belum serame sekarang itu, jadi kayak eh didiemin aja gitu. Terus habis itu akhirnya juga kuliah psikologi kan buat berobat jalan dalam tanda kutip gitu. Dan ternyata memang merasa terbantu gitu ya. Tapi habis itu yang namanya hidup kan muter terus ya, habis membaik, memburuk lagi. Banyak kejadian luar biasa yang terjadi gitu ya, mulai dari internal diri sendiri, terus internal keluarga, sama dulu sempat ditinggal nikah juga gitu tanpa kabar. Jadi terus akhirnya depresi lagi. Terus tapi pengalihannya ini tetap belum dapat pertolongan profesional kan, masih denial gitu kan. Tapi pengalihannya ke hal positif, di mana waktu itu aku langsung ngejar beasiswa ke Belanda dan alhamdulillahnya lulus gitu. Iya, iya. Terus terus pas di Belanda ada drama lagi kan, ada drama 4 musim. Pertama ya kan defisiensi vitamin D, itu mulai di musim dingin tuh parah-parahnya ya, pengen tiba-tiba gloomy aja, gloomy, sedih, suram gitu, kayak pengen berusaha mengakhiri hidup. Pernah kan kayak puluhan kali dalam sehari selama musim dingin. Itu pernah juga ada di titik itu, diperparah sama drama COVID gitu, sendirian di negara orang tanpa support system yang memadai gitu, aktivitasnya limited gitu. Itu ceritanya. Iya, iya, iya. Nah, Dok, kalau ini apa namanya dari ilmu psikisnya sendiri ya, Dok ya. Biasanya gangguan mental kayak gimana sih ya, Dok? Gangguan mental di awal seperti apa yang biasanya banyak teman-teman abaikan ya, Dok ya? Karena Apa? tadi, Sorry, tadi saya sinyal saja agak apa? oh iya, iya, udah.
ke Ya, ya. oke. Udah. Ya, Ya. iya dok. Jadi tadi kan dari Kak Gandes sendiri katanya pertama kali Kak Gandes menyadari bahwa apa namanya bermasalah gitu ya dengan mentalnya itu waktu SMA seperti itu. Em, karena Ya. itu juga yang ngebahas Kak Gandes akhirnya mengambil ini ya apa namanya psikolog gitu. Satunya Ya, S1 psikolog gitu ya Kak Gandes ya. Nah, tapi juga masih banyak denial-denial juga kayak gitu. Jadi memang waktu SMA itu memang udah ngerasa gitu kalau mentalnya lagi tidak baik-baik aja kayak gitu dan ada banyak permasalahan juga katanya Kak Gandes. Nah, kalau dari pengalaman-pengalaman pasien-pasiennya dokter nih atau kok dari ilmu psikisnya nih, Dok ya, biasanya apa ya, Dok? Apa gejala-gejala psikis awal gitu ya yang biasanya banyak teman-teman denialkan itu, banyak teman-teman abaikan kayak gitu, Dok? Oh iya, biasa sih paling sering adanya emosi negatif ya. Adanya emosi sedih gitu ya, emosi sedih berkepanjangan, emosi merasa tidak semangat hidup yang mulai muncul gitu ya. Ada rasa kosong di hati yang mulai mulai muncul, ada overthinking yang terus-menerus. Nah, kadang-kadang gejala-gejala awal ini yang seringkali orang mikirnya cuma ya udahlah, mungkin cuma sekedar kurang istirahat, mungkin sekedar kurang rekreasi gitu ya. Orang kadang suka mikirnya tuh me, ibaratnya menyepelekan gitu ya, menyepelekan tanda-tanda bahwa mungkin jiwa kita sudah mulai butuh perhatian begitu ya. Nah, tadi kalau kita sudah mulai bisa aware dari muda atau aware dari gejala-gejala awal itu jauh lebih bagus memang. Hmm. Iya, iya. Nah, Kak, dari yang tadi disampaikan Dokter Steven terkait gejala-gejala awal itu juga dialami Kak Gandes ya pada masanya ya, Kak ya? Tentang ya, overthinking, emosi seperti itu. Itu juga dialami betul. Kak Gandes. Ya, Hmm. Iya, iya, tapi iya, iya. baru minta pertolongan profesional beneran yang wah aku harus ke psikiater sama psikolog nih. Itu setelah ada ideasi bunuh diri gitu waktu di Belanda. Jadi Hmm. kayak masih ada gengsinya gitu loh. Kok aku orang psikologi tapi kena gangguan psikologis dan nggak bisa menangani sendiri, masih berusaha sendiri dulu. Ternyata emang nggak bisa karena kan multifaktorial ya gangguan mental tuh dari pengalaman masa kecil, uh, sampai ada masalah-masalah heboh waktu itu, kemudian masalah musim dingin itu kan juga kontributor terbesar gitu. Orang lokal aja kalau musim dingin pada bisa kena seasonal affective disorder juga, apalagi kita yang orang tropis gitu ya, makin-makin gitu sangat mungkin mengalami depresi musim dingin gitu. Iya benar Kak. Saya kemarin juga beberapa waktu yang lalu juga lihat beberapa postingan teman-teman di sosmed ya yang apa tinggal di negara empat musim gitu yang mereka juga cukup kesulitan gitu. Cukup kesulitan ketika hijrah ke sana seperti itu karena kurang bisa beradaptasi terkait suhunya. Nah, di perjalanannya Kak Gandes itu momen terberatnya di bagian mana ya Kak ya? Momen terberatnya itu kan sebenarnya saya itu bisa kuliah ke Belanda itu hanya karena beasiswa ya. Nah, sebelum beasiswa pun proses mempersiapkan syarat-syarat beasiswa itu juga saya hampir nggak punya modal. Untung saya punya ketemu orang-orang baik gitu ya yang memodali saya sehingga saya bisa mempersiapkan beasiswa dan akhirnya alhamdulillah lulus beasiswa. Di situ tuh kayak ada tekanan tersendiri ke saya gitu, kayak aku udah dibantu banyak orang, sementara jauh-jauh ke sini aku malah depresi, aku malah nggak berguna dan kayak ngerjain tugas-tugas tuh selalu merasa terganggu, nggak maksimal, kayak gitulah, kayak merasa bersalah, merasa semua ini tanggung jawabku yang ku pegang ini kayak terlalu berat. Sementara juga orang rumah waktu itu juga ada kendala masalah rumit juga terkait finansial dan juga kesehatan. Jadi kayak makin kompleks gitu loh. Ditambah waktu COVID waktu itu kan mobilitas terbatas ya. Jadi mau sharing-sharing ke temen, kumpul-kumpul sama temen itu nggak bisa. Beneran kayak di penjara gitu di rumah masing-masing. Jadi itu sih titik terberatnya gitu.
Iya, berarti memang cukup panjang ya Kak, ya? Maksudnya dari perjalanannya Kak Gendis mulai menyadari emosi sampai ke puncak-puncaknya gitu ya. Emosi-emosi yang ketumpuk-tumpuk terus sampai akhirnya udah ada di bagian perjalanan yang sampai katanya ingin mengakhiri hidup itu kan kayak udah Iya, puncak-puncaknya gitu Kak ya. Itu cukup panjang ya Kak ya, dari SMA sampai S2. Dan S2 baru kemudian Kak Gendis baru memutuskan untuk ke ini Kak ya, ke medis gitu Kak ya, ke psikiater, betul, psikolog gitu. betul. Hmm, iya iya. Nah, Dok, kira-kira nih Dok ya. Hmm. Em, misalnya gitu ya Kak Gandes dan mungkin teman-teman yang lain kayak gitu ya. Kalau sejak awal ketika ketika sudah menyadari masalah ada oh ya aku udah kayaknya ada masalah nih sama mentalku sama psikisku. Terus kemudian langsung ke medis gitu, langsung ditangani, langsung ke psikolog atau psikiater kira-kira ya apakah kemungkinan yang dialami Kak Gandes di perjalanan waktu S2 di Belanda itu bisa terminimalisir ya dok? Termasuk tentang perjalanan yang ingin mengakhiri hidup seperti itu. Kira-kira bisa terminimalisir nggak ya dok ya? Kalau sejak awal udah mulai apa namanya tertangani atau mulai pergi ke ini dok psikolog atau psikiater dok? Iya. Jadi tadi apa yang diceritakan Kak Gandes itu menceritakan tentang threshold ya, threshold stres, ambang stres ya. Jadi beban stres yang makin lama makin besar, apalagi di luar negeri tadi menurut saya lingkungan relasi yang berbeda, kemampuan tantangan ya. Nah, ketika tantangan kehidupan yang ada itu jauh lebih besar daripada sumber daya yang kita punya, disitulah gangguan mulai muncul. Jadi, sebenarnya kapan kita mulai bisa menyiapkan diri gitu ya? Sebenarnya dari sejak awal, dari sejak dini ketika kita sudah mulai merasakan gejala-gejala, oh kayaknya nih beban stresor saya sudah mulai tidak sanggup tampung gitu ya. Itu ada baiknya kita sudah mulai mengumpulkan resource-resource ya. Resource-nya apa sih? Resource itu misalnya kayak kapasitas untuk meregulasi emosi, kapasitas untuk berpikir logis ya, kapasitas untuk menilai baik buruknya dalam suatu situasi sehingga kita bisa memutuskan apa yang terbaik gitu ya. Nah, persiapan-persiapan dari awal ini yang akan membuat kita pada saat nantinya kita punya tuntutan yang lebih besar, kita ambang stres kita itu jadi lebih luas gitu ya untuk menampung. Jadi benar kalau memang ada persiapan kita akan jauh lebih mudah menghadapi tantangan yang lebih besar. Hmm, iya iya iya. Berarti memang sangat-sangat disarankan ya buat teman-teman yang memang sudah mulai merasa di awal, meskipun mungkin belum terlalu paham, tapi kayaknya ini psikisku kenapa-kenapa deh. Kayaknya aku ada kayaknya lagi tidak baik-baik aja gitu. Disarankan memang ke profesional gitu ya dok ya. Betul. Ya, yeah. Kalau saya pribadi ya berdasarkan pengalaman saya sebaiknya kalau 2 minggu merasa nggak beres nih, merasa kewalahan sama hidup, ya sebaiknya langsung ke profesional. Kenapa 2 minggu? Karena untuk diagnosis depresi itu butuh minimal waktu 2 minggu. Tapi kalau dalam 2 minggu itu teman-teman udah membaik, ya bebas mau self help apa enggak. Cuma sebaiknya sih nggak usah nunggu gangguan buat ke profesional gitu. Iya iya iya. Tidak usah itu menarik sih kak. Tidak usah menunggu gangguan untuk ke profesional. Itu maksudnya tidak usah nunggu parah gitu kak ya untuk pergi ke profesional gitu kak ya. Bahkan nggak usah nunggu ini diagnosis itu kan rumit ya. Kadang kita punya masalah itu belum tentu kita mengalami gangguan. Nah itu secepat ketika sebelum ada di titik gangguan itu lebih mudah gitu ditanganinya daripada kalau kita udah didiagnosis depresi atau lainnya dulu gitu. Iya iya iya. Iya, saya jadi keinget ini ya, apa itu seperti kalau kita sakit fisik gitu ya. Jadi ada check up rutin kayak gitu ya. Ada harus nunggu kayak sakit kanker gitu ya. Dan Iya, betul. gitu ya, dok Kak Gandes. Betul. Iya iya. Dan ini apa namanya? Ini Kak Gandes. Apa yang ngebuat Kak Gandes akhirnya bisa kayak apa ya? Jadi bangkit lagi tuh Kak pada perjalanannya. Karena aku merasa kayak udah sejauh ini, udah sampai sini, udah berhasil melalui banyak hal dalam hidup.
kenapa harus menyerah sekarang gitu, kenapa aku harus kalah dan mati begitu aja gitu, aku pasti bisa gitu. Dan yang udah-udah tuh, segala ujian yang ku lalui itu gimana ya, membuatku tuh semakin berkembang, semakin kuat. Begitu pula dengan apa yang ku alami sekarang waktu itu gitu Kak. Jadi memutuskan nggak mau, karena Tuhan telah memberikan kesempatan ini ke saya, sampai sejauh ini saya nggak mau berhenti, saya nggak mau kalah di tengah jalan gitu. Iya, iya. Dari itu keren sih Kak. Pasti tidak mudah sih ya di perjalanannya. Saya ngebayangin aja tuh kayak itu pasti sulit, apalagi sendirian gitu ya di luar negeri dan lagi mau menyelesaikan S2 kayak gitu. Pasti Pas berat banget. COVID, Benar, pas COVID gitu ya. Kalau ini Dok, apa namanya? Kalau dari ini sendiri Dok ya, dari medisnya sendiri seberapa mungkin ya Dok ya, dengan kondisi mental yang seperti waktu Kak Gandes saat itu ya, di perjalanan Kak Gandes saat itu di luar negeri gitu, menjalankan kuliahnya S2 sendiri, COVID gitu ya. Itu seberapa mungkin ya Dok, seseorang itu beneran bisa bertahan ya Dok ya, dengan kondisi mental yang seperti itu. Kok saya kayak ngerasanya berat banget Dok. Gimana menurut dokter? Iya, tuh. Pertama saya mau ngucapin salut ya, salut ke Kak Gandes yang ya benar survivor, bahkan saya bisa bilangnya bukan hanya survivor tapi warrior. Warrior itu kan pejuang ya, seorang pejuang tapi inner ya, pejuang di dalam ya. Kadang itu yang kadang kita nggak aware gitu ya, bahwa kadang kita berjuang itu bukan hanya di kehidupan tapi kita berjuang juga secara mental. Luar biasa, salut untuk Kak Gandes. Terus apa kira-kira bisa nggak sih kita untuk berjuang dalam tuntutan yang sebegitu rasanya berat gitu ya? Tadi balik lagi kemampuan kita untuk ada sering miliki gitu ya. Dan tadi saya menarik kata-kata dari Kak Gandes bahwa kenapa saya harus mati sekarang gitu ya? Sedangkan saya sudah punya potensi yang begitu banyak, saya punya kesempatan yang begitu banyak, saya sudah apalagi juga ingat dengan Allah ya, ingat dengan Tuhan gitu. Jadi saya pikir itu suatu, kalau di dalam psikiatri itu suatu coping mechanism atau suatu defense mechanism yang cukup dewasa. Ya. Seringkali kan kita kalau kena stresor, kena beban berat, itu seberapa cara kita merespon itu menentukan sejauh mana kita kemudian bisa menyelesaikan masalah itu atau kita jadi korban lebih jauh dari masalah itu. Dan tadi kemampuan Kak Gandes itu sangat dewasa sekali dalam menghadapi bebannya yang saya rasa sangat tidak mudah begitu ya. Jadi defense mechanism dan coping mechanism yang dilakukan itu sangat dewasa. Gitu. Iya, menurut dokter apa ya faktor yang mempengaruhi kedewasaannya Kak Gandes pada saat itu? Karena kan tidak semua orang punya ya. Maksudnya saya, apakah mungkin karena pengalamannya Kak Gandes sekolah psikolog? Atau karena pengalaman-pengalaman misalnya apa ya terkait parenting dari keluarga? Kalau menurut dokter, maksudnya saya karena memang saya sendiri merasa kayak ketika ada kesulitan, tidak usah kesulitan sebesar Kak Gandes lah ya, di bawahnya Kak Gandes aja itu kayaknya untuk berpikir sejauh Kak Gandes gitu kayaknya bukan hal yang mudah sih ya buat saya, dan mungkin buat teman-teman juga Dok. Ini Dok, apa faktor yang mempengaruhi kedewasaannya Kak Gandes? Iya, kedewasaan seseorang itu sangat ditentukan oleh bagaimana sebelumnya dia membangun dirinya atau bagaimana keluarganya membangun dirinya. Jadi dua faktor itu ya. Nah, kita belum tahu nih, ya mungkin perlu nanti Kak Gandes yang cerita gitu. Mungkin memang punya latar belakang keluarga yang cukup mendukung, suportif gitu ya. Atau mungkin punya latar belakang masa-masa remaja yang mungkin penuh dengan banyak, apa ya bilangnya, mungkin penuh dengan banyak latihan-latihan mental yang secara tidak langsung. Jadi mungkin sering menghadapi masalah dan belajar cara menghadapi masalah dengan baik di masa remajanya. Jadi pada saat dia menghadapi masalah yang lebih besar, dia bisa menggunakan daya resource lamanya itu di masalah yang baru itu. Nah, daya resource itu tadi kemampuan berpikir logis, tadi kan kemampuan mempertimbangkan baik buruk dari sesuatu, kemampuan menghadapi masalah, ya, kemampuan mengambil keputusan yang sifatnya reaksinya yang lebih dewasa dibanding kekanak-kanakan. Misalnya dibanding kita lari, dibanding kita menyerah dalam ya sudahlah mati aja gitu ya. Tapi kan tadi kan pilihannya, loh saya harus hidup gitu ya. Jadi ada suatu reaksi jiwa yang
dia berani menghadapi itu ya, berani menghadapi, berani mau menyelesaikan, mengambil keputusan kuat. Nah, resource ini perlu dilatih memang. Nah, untuk tahunya, kok Kak Ganis bisa punya resource itu? Mungkin Kak Ganis yang perlu cerita. Gitu. Dari mana datangnya daya tahan mental yang kok cukup kuat gitu ya? Ya, Iya, gimana Gandes tuh? oke. Kalau saya itu tumbuh dari yang kedua. Jadi sejak balita saya terbiasa menyelesaikan masalah-masalah yang berat gitu ya. Yang dari kecil kayak saya tuh sudah menyaksikan dan mendengar masalah yang sebetulnya bukan konsumsi anak-anak gitu ya. Apalagi puncaknya waktu remaja, waktu SMA, SMP itu puncak-puncaknya kayak sampai saya kalau mengingat waktu itu mungkin sebenarnya itu sudah masuk fase depresi dengan gejala psikotik gitu saking beratnya. Tapi ya itu tadi karena pertama saya sudah terbiasa dengan masalah berat sejak balita, kemudian saya juga belajar soal memperdalam sisi spiritual saya melalui kajian-kajian itu, sehingga apapun yang hadir di kehidupan saya itu saya anggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap saya. Jadi saya lebih cepat untuk switch ke mode wise gitu, bukan yang impulsif yang pengen berhenti aja, pengen ya udah ini itu bodo amat gitu, enggak. Jadi saya lebih ke situ. Kemudian juga saya kebetulan kan punya background psikologi ya. Saya itu belajar gitu untuk memahami bahwa gangguan mental itu multifaktorial, bukan karena saya kurang bersyukur, bukan karena saya kurang beriman, tapi memang apa yang saya lalui dalam hidup dari kecil sampai sekarang itu sangat kompleks gitu. Jadi saya nggak merasa lemah berkepanjangan gitu, nggak berasa. Jadi itu jadi kekuatan saya gitu. Ternyata saya kuat loh selama ini gitu. Iya iya, keren sih Kak. Tadi itu Kak, Kak Ganda sempat mention spiritual Kak ya. Itu maksudnya ini Kak ya, karena dari kecil udah spiritual itu maksudnya agama bukan Kak? Iya, agama. Kalau mendekat ke sisi spiritual, mempertajam sisi spiritual itu baru saya lakukan waktu remaja, waktu SMA. Sebelumnya ya how to think logically kayak when everything goes wrong gitu. Iya iya. Nah iya, saya merasa ini, jadi kan sebenarnya faktor yang membuat Kak Gandes bisa cukup dewasa gitu ya, dalam perjalanan sulitnya itu memang karena dari kecil, katanya Kak Gandes tadi, ada banyak masalah, udah terbiasa gitu ya dengan masalah, udah ngelihat masalah gitu sejak kecil seperti itu. Saya saya berpikir ini sih, sebenarnya kan ketika seseorang itu ada masalah dalam jumlah yang cukup besar seperti itu, apalagi jika belum saatnya seperti anak balita tadi yang dimention sama Kak Gandes. Anak balita harus melihat banyak masalah atau menghadapi masalah yang memang belum saatnya, belum kapasitasnya saat itu. Sebenarnya kan akan ada dua kemungkinan gitu ya. Dan kemungkinannya dan yang Kak Gandes alamin itu adalah Kak Gandes belajar dari itu dan kemudian mungkin bisa menjadi sedewasa ini. Dan kemungkinan yang lain kan kalau tidak bisa belajar dari itu atau tidak cukup kokoh mungkin ya pada waktu itu kan bisa sangat tidak baik-baik aja gitu ya dok ya. Jadi hal yang dialami Kak Gandes pada masa kecilnya gitu ya, yang melihat banyak masalah seperti itu kan akan ada kemungkinan yang lain juga ya jika dialami orang lain ya. Tidak mesti kemungkinan seperti Kak Gandes seperti itu. Karena kalau kapasitasnya tidak cukup itu bisa benar-benar sepertinya ya bisa benar-benar trauma tuh, banyak mengalami terus. Gimana tuh menurut dokter? Iya, jadi dalam hidup itu kan kita punya fase-fase untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan, gitu ya.
itu sudah dari kecil ya. Bahkan seorang anak kecil sekalipun yang umur 2 tahun gitu ya, itu sudah harus mulai belajar tugas toilet training ya. Dia harus belajar tugas untuk bagaimana membersihkan dirinya sendiri ketika di toilet. Itu kan tugas-tugas awal yang membuat seorang anak jiwanya terlatih ya, terlatih untuk menyelesaikan masalah dengan umurnya. Nah, mungkin Kak Gandes ini yang kemudian dia berlatih kecil itu ya, dia berlatih, dia dididik dan di dalam masalah-masalah itu dia terlatih. Memang benar kalau menurut kata Mbak Galuh tadi bahwa kalau masalah itu benar-benar melewati resource-nya pada saat itu malah menimbulkan potensi terjadinya trauma. Ya, ketika dia kapan sesuatu itu menjadi trauma atau tidak, itu tergantung resource-nya. Apakah sesuai dengan kapasitas dia di umur tersebut. Kalau dia sesuai dengan kapasitas di umur tersebut, maka itu dia akan memperlebar resource-nya tadi. Ya, misalnya kayak anak kecil, tadi belajar toilet training, sudah lebih dewasa, dia belajar lebih mandiri, misalnya dalam memakai baju, dalam menyusunnya, dalam menyiapkan buku sekolahnya, gitu ya. Dia pergi ke sekolah, dia belajar untuk bagaimana mandiri ke sekolah sambil ditemenin, gitu ya. Dia belajar untuk sekolahnya, segala macam. Itu kan sebuah tugas-tugas kehidupan yang perlu diselesaikan tadi ya. Nah, jiwa-jiwa yang tidak menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya di tahap awal, begitu dewasa menghadapi masalah kehidupan yang jelas jauh lebih besar, kalau dia belum siap, itu akan lebih mudah mengalami gangguan atau mengalami gangguan kejiwaan, sulit untuk pulih seperti Kak Gandes ya. Tapi kemudian kemampuan untuk copingnya, kemampuan untuk melewati gangguannya itu cukup dewasa, terlatih sejak kecil tadi, seperti itu. Persateng lah ibaratnya. Iya, iya. Terus ini sih, saya penasaran karena tadi Kak Gandes nge-mention tentang spiritual ya. Makanya saya mempertanyakan gitu ke Kak Gandes, apakah spiritual itu terkait agama seperti itu. Saya jadi penasaran seberapa berpengaruh agama gitu Kak Dok ya, terhadap kondisi mentalnya kita atau tingkat pemulihannya kita atau tingkat kedewasaannya kita. Saya penasaran tentang itu sih. Oke, tes. Ya. Delay ya Kak ya, dokter. Iya. Oke. Ya barusan delay ya Dok ya. Iya, barusan delay, sorry. Sinyal di sini kadang, maka saya pindah-pindah posisi ini nyari sinyal. Gimana tadi ada nanya ke saya ya? Iya benar-benar. Jadi ini sih Dok, saya penasaran sih. Tadi karena Kak Gandes sempat mention tentang spiritual, seperti itu spiritual, agama gitu ya. Tadi saya memperjelas apakah spiritual itu agama, iya gitu. Apakah agama itu seberapa berpengaruh gitu? Saya penasaran sih, seberapa berpengaruh agama itu terhadap tingkat kedewasaan seseorang, tingkat pemulihannya seseorang kayak gitu. Iya, itu sih saya penasaran itu. Oh iya, ketika agama itu dijadikan coping religius, ya, coping kedewasaan. Jadi misalnya orang mempelajari agama untuk dari doktrin-doktrinnya, dari copingnya itu belajar menghadapi masalah. Agama itu akan berfungsi baik. Tapi agama juga bisa berfungsi buruk jika kemudian coping yang dipakai adalah pelarian. Karena seringkali kan orang itu ketika bermasalah baru lari, misalnya lari ke Tuhan ketika ada masalah. Itu kalau kebiasaan menggunakan pelarian, maka itu juga menjadi sesuatu yang kurang gitu baik gitu ya. Jadi tergantung ketika belajar agama itu, jiwa tersebut menggunakan agama itu untuk apa? Untuk mendewasakan jiwanya atau menggunakan agama untuk pelarian gitu. Yang mana? Nah, itu tergantung jiwa masing-masing. Karena agamanya sendiri kan sifatnya sudah baik ajarannya. Tinggal tergantung yang melaksanakannya, menggunakannya sebagai apa. Iya. Berarti memang benar ya dialami Kak Gandes itu memang agama itu berpengaruh ya terhadap kondisi pemulihan mental kita gitu Dok ya. Iya. Iya. Nah, tergantung dipakai buat apa tadi memang. Iya, tergantung dipakai buat apa. Kalau dipakai buat pelarian ya emang nggak bisa gitu ya. Tapi kalau untuk coping kayak itu bisa. Oke. Nah, Kak, gimana Kak kalau terkait support system sendiri Kak Gandes?
misalkan support sistem keluarga, temen seperti itu Kak. Dalam perjalanannya Kak Gandes Kak. Kalau support system kita ngomongin eksternal ya. Kalau eksternal sejujurnya kurang banget sampai sekarang. Jadi saya selama ini lebih menggunakan resources yang sifatnya internal dari dalam diri saya gitu. Bahkan saya itu baru gimana ya bisa merasakan ada yang peduli itu ya di depresi yang kali ini, yang mulai dari Januari ini. Sebelum-sebelumnya saya kayak nggak punya siapa-siapa untuk bersandar selain Tuhan gitu. Tapi saya nggak mau orang-orang itu cuma nyuruh orang yang lagi kena gangguan itu untuk mendekat ke Tuhan gitu. Karena faktor untuk menuju gangguan tuh banyak tadi ya. Saya melewati banyak hal dan agama adalah salah satu coping saya, tapi bukan satu-satunya coping. Alhamdulillah saya dikasih IQ yang lumayan tinggi gitu ya, di mana saya bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik, mencari problem solving yang positif gitu. Tapi dan juga hal-hal lain yang membuat saya kuat sampai di titik ini gitu ya, dengan bantuan obat-obatan segala macam itu juga pengaruh. Jadi saya nggak mau orang tuh langsung kalau ketemu orang yang kena gangguan mental tuh ya kamu sholatnya diperbaiki lagi, ngajinya dibanyakin lagi, karena nggak sesimpel itu gitu. Iya benar, ini menarik sih, karena itu dimention berkali-kali sih tentang apa namanya, tentang kurang iman gitu mungkin ya Kak ya. Di obrolan sebelumnya Kak Ganes juga mention itu gitu Kak ya. Memang saya beberapa kali memang merasa sharing dari teman-teman juga ya. Biasanya banyak orang-orang seperti itu yang biasa menjudgment gitu ya. Ini kayaknya kurang iman. Kurang sholat kayak gitu ya, kurang ibadah kayak gitu, terhadap adjustment seperti itu biasanya disampaikan kepada teman-teman yang memang ada masalah gitu dengan psikisnya atau mentalnya seperti itu. Gimana dokter dan Kak Gandes melihat perspektif seperti itu tuh, adjustment seperti itu? Dokter dulu deh boleh. Iya, yang pasti itu akan menambah beban. Orang lagi punya masalah, misalnya lagi depresi, terus dibilang kamu kurang sholat, kamu kurang iman, itu kan akhirnya membuat identitasnya terluka. Dia makin merasa bersalah, dia makin merasa kurang. Jadi yang sudah depresi dikasih beban lagi tambahan, aku orang berdosa ya selama ini, aku orang yang salah ya selama ini. Itu bikin orang makin depresi. Jadi kita perlu berhati-hati sekali tadi, makanya menggunakan coping religi itu perlu berhati-hati sekali. Jangan sampai itu menimbulkan rasa bersalah yang lebih berat. Kalau menimbulkan rasa bersalah yang lebih berat, hati-hati, karena orang depresi itu sudah sangat merasa bersalah sekali, sudah merasa tidak berharga. Kalau kita salahin lagi dengan tambah kamu kurang beriman, kamu kurang sholat, itu depresinya bisa makin kacau. Itu sih kalau dari saya, kita perlu hati-hati sekali. Gitu. Betul. Jadi kalau prinsip saya tidak akan mengucapkan, menyarankan seseorang untuk melakukan coping religiusitas sebelum orang tersebut yang berbicara, sebelum orang tersebut, oh iya ya Allah itu sedang mengujiku, aku harus begini gitu. Jadi kita tuh hanya berperan sebagai penguat gitu dari pikiran seseorang yang memang sudah betul dalam hal ini agama, bukan yang mencetuskan, karena strategi coping semua orang itu pasti beda-beda, nggak bisa di ini gitu. Iya benar-benar. Nah Kak, ini sih Kak, kira-kira support system seperti apa ya Kak ya, yang Kak Gandes butuhkan pada waktu itu Kak ya? Karena kan katanya Kak Gandes emang tidak dapat bahkan dalam perjalanan panjangnya dan sampai sekarang kayak gitu. Tapi kira-kira support system kayak gimana yang Kak Gandes butuhkan? Support system yang ketika saya ada masalah gitu ya, saya bisa bercerita tanpa dijudge gitu ya. Cukup dengerin aja gitu. Karena sebenarnya saya sudah tahu harus ngapain gitu. Saya cuma butuh divalidasi bahwa keadaan saya sedang tidak baik-baik saja dan saya sudah mengupayakan yang terbaik. Cukup
validasi soal hal itu kalau saya pribadi gitu. Jadi saya alhamdulillah untuk segala langkah harus bagaimana itu saya sudah tahu semuanya, sudah bermain di kepala. Cuma yang bikin saya masih ragu melangkah itu ya kurangnya validasi tadi dari orang-orang sekitar gitu. Makanya saya hanya butuh didengar tanpa dijudge gitu. Saya rasa banyak juga teman-teman terutama yang pengalaman dari kecilnya berat dan diberi anugerah IQ yang lumayan tinggi juga, itu juga membutuhkan hal yang sama gitu. Iya. Oh ya, kan ada tadi Kak Gandes juga mention tentang IQ. IQ itu kira-kira cukup berpengaruh nggak sih, Dok, dengan kesehatan mental kita, Dok? Maksudnya saya dalam proses pemulihannya, kira-kira berpengaruh nggak, Dok? Iya, tergantung IQ-nya dipakai buat apa tadi. Kalau kemampuan IQ-nya digunakan untuk menilai baik buruknya apa kalau saya mengambil keputusan ini. Kalau kemampuan IQ-nya dipakai untuk dia mengolah cara berpikir memilah keputusan, itu akan membuat dia jauh lebih bisa menghadapi stresor gitu ya. Karena kita juga perlu berpikir jernih, kita juga perlu berpikir yang tepat mengambil keputusan kan. Dan berpikir yang tepat. Iya. Lagi-lagi ini ya, Dok, terkait ini mau dipakai buat apa nih? Buat A atau B, seperti itu ya. Jadi memang tidak ada jaminan ketika IQ-nya tinggi, seseorang akan mudah pulih gitu ya. Sama seperti tadi, tidak menjamin juga ketika seseorang belajar agama gitu ya, itu akan mempercepat pemulihan seseorang. Ya belum tentu juga, tergantung juga dibuat untuk apa, seperti itu ya. Iya. Nah, mestinya, ini dia, Dok ya, mestinya kalau kita sebagai keluarga gitu ya, support system seperti apa yang mestinya kita berikan buat keluarga kita yang mungkin tidak baik-baik aja gitu ya dengan mentalnya, atau seperti yang Kak Gandes alami, Dok? Iya, percis saya setuju banget dengan apa yang Kak Gadis katakan ya. Kita semua butuh diterima, kita semua butuh rumah yang bisa menampung kita ketika kita terluka di luar. Jangan sampai kita sudah terluka di luar, kita pulang ke rumah, kita disalahin. Kok kamu terluka? Kok kamu nggak bisa, jalannya nggak bener? Kok kamu nggak hati-hati? Harusnya kamu A, harusnya kamu B. Itu kita malah makin beban ya. Kita hanya butuh rumah yang, aduh kamu sakit ya, kamu kenapa, perlu bantuan apa gitu. Dia ada tempat yang menampung dan mendengarkan penderitaan kita. Jadi kita perlu keluarga, sahabat yang bisa mendengarkan penderitaan kita. Ya, nggak perlu ngasih tahu harus A atau harus B. Sekedar nampung, sekedar merangkul kita, membasuh lukanya kita. Saya pikir itu saja sudah sangat cukup. Meskipun itu sudah sangat cukup, tapi nggak banyak yang mampu melakukan itu. Seperti itu. Iya benar, tentang sebuah penerimaan ya, Dok ya. Gimana kemudian kita bisa menerima mereka, keluarga kita lagi tidak baik-baik aja gitu ya, dengan memang seapa adanya gitu ya. Dan benar, kayaknya penerimaan itu memang sesuatu yang kayaknya mudah, tapi kayaknya mudah secara teori aja ya, karena saya juga banyak ngelihat tidak banyak kok yang bisa nerima hal-hal seperti itu. Saya jadi keinget sih, tidak usah ya sejauh masalah psikis kayak gitu. Misalnya seperti, misalnya ada 2 anak di rumah itu gitu ya, yang mungkin satunya selalu ada prestasi gitu, satunya mungkin biasa aja kayak gitu. Biasanya itu juga memang tidak semua ya kayak gitu. Tapi pada beberapa orang tua biasanya juga memperlakukan mereka berdua juga tidak sama kayak gitu, sehingga salah satunya juga merasa tidak diterima seperti itu. Itu hal-hal yang bukan psikis ya padahal kayak gitu. Apalagi masalah yang lebih jauh seperti psikis sih, penerimaan. Saya merasa itu hal yang kayaknya mudah, tapi tidak semua orang bersedia ngelakuin. Betul. Iya. Dan ketika kita memang nggak dapat hal itu dari orang-orang yang kita harapkan,
saya selalu berprinsip saya harus ke profesional, karena memang profesional lah yang terlatih untuk mendengarkan tanpa judgement gitu, nggak kayak mungkin keluarga kita, teman-teman kita gitu. Jadi buat teman-teman yang memang lingkungan, entah itu pertemanan, entah itu keluarganya juga nggak ngasih tuh support ke kita, ya saya benar-benar menyarankan untuk pergi ke psikolog sama psikiater aja gitu. Iya, iya. Dan ini ya Kak Gandes ya, tidak banyak juga Kak sebenarnya yang kemudian, nah ini aware dengan hal kayak gini, yang aware dengan yang Kak Gandes sampaikan ya, tentang bahwa psikolog dan psikiater adalah orang yang terlatih untuk mendengarkan, memvalidasi, memberikan ruang seperti itu. Tidak banyak juga Kak yang apa namanya yang aware. Meskipun mungkin di zaman yang saat ini tuh mungkin udah lebih banyak yang aware ya Kak dibanding zaman-zaman sebelumnya ya, karena sekarang ini udah banyak banget ya edukasi-edukasi dari teman-teman seperti Kak Gandes juga ya. Kak Gandes juga ini kan akhirnya banyak mengedukasi tentang masalah psikis, pergi ke dokter, psikolog, juga psikolog dan psikiater juga udah banyak juga yang apa namanya yang aktif di platform-platform sosmed gitu ya, yang kemudian mengedukasi terkait ini seperti itu. Tapi memang masih banyak juga yang belum aware juga terkait yang Kak Gandes sampaikan gitu ya, tentang bahwa ke psikolog dan psikiater itu karena mereka itu memang profesional terlatih untuk mendengarkan, memvalidasi, memberikan ruang buat kita gitu. Kebanyakan teman-teman merasa worry gitu Kak ya, udah merasa khawatir duluan gitu Kak ya. Jangan aku nanti ke psikolog sama psikiater dipikirnya gila. Nanti gimana ya persepsinya orang-orang? Nanti aku ketahuan nih kalau ke psikolog sama psikiater, ketahuan orang-orang nih seperti itu. Jadi kayak apa ya? Pergi sesuatu yang dibutuhkan tapi kemudian tidak ke sana karena lagi-lagi khawatir dengan judgement-nya orang-orang gitu ya. Gimana tuh dokter dan Kak Gandes melihat realitas seperti ini nih? Iya, kalau dari saya ini merupakan tugas kita semua untuk mengurangi stigma. Jadi ada namanya stigma terkait kesehatan mental. Kesannya orang kalau yang punya gangguan mental, pergi ke psikiater, pergi ke psikolog, itu pilihannya ada 3 kurang lebih ya. Dianggap lemah, wah kamu tuh lemah psikisnya. Dianggap kamu tuh nggak punya iman tadi ya. Dianggap kamu tuh gila. Nah, 3 pilihan ini tuh suatu judgement yang menurut saya membuat orang jadi tidak mau datang ke psikolog atau ke psikiater. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu tugas kita semua untuk meredakan bahwa orang ke psikolog dan ke psikiater itu tandanya sayang dirinya, bukan 3 hal itu tadi gitu ya. Ibaratnya kayak kita punya sakit fisik, kita batuk sudah nggak sembuh-sembuh, lebih dari 5 hari, kita minum obat yang bebas masih belum sembuh. Orang yang sayang dirinya jelas pasti akan membawa dirinya ke dokter. Begitu juga orang yang punya depresi, tadi punya rasa sedih, nggak semangat, lebih dari 2 minggu, kalau dia sayang dirinya, kalau orang sekitar sayang diri, sayang sama orang itu, harusnya disarankan, kamu baiknya coba deh cek ke psikolog, kamu baiknya coba deh cek ke psikiater. Tapi yang ada kan malah sebaliknya. Giliran orang ngecek ke psikiater, ngecek ke psikolog, kamu kenapa? Kamu lemah ya? Kamu kenapa? Kamu kurang iman ya? Kamu gila ya? Nah itu yang menurut saya perlu kita, apa ya, perlu kita hadapi bareng-bareng dan kita rubah bareng-bareng. Itu sih. Betul. Dan ini ya apa gini, jadi terutama alasan utama saya mulai edukasi itu adalah saya ingin membuktikan gitu loh ke masyarakat bahwa orang dengan gangguan mental yang sangat berat pun itu masih bisa terlihat baik-baik saja loh gitu, masih bisa berprestasi, masih bisa mengedukasi, masih bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Yang dia butuhkan tuh hanya bantuan gitu, hanya penerimaan gitu. Makanya saya nggak bosen-bosen bilang saya ini survivor depresi, bahkan sampai detik ini pun saya masih didiagnosis depresi dengan gangguan psikotik gitu. Saya mengalami halusinasi, mengalami delusi, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal perjalanan saya menjadi Gandes yang baru gitu. Makanya saya ke psikiater dan psikolog. Dan lagi kenapa saya memutuskan ke psikiater terutama karena pada saat mengalami gangguan gitu ya, apalagi gangguan mental dengan gejala psikotik, itu neurotransmitter di otak kita itu kan lagi nggak seimbang ya, yaitu yang menyulitkan kita untuk
berpikir logis, berpikir jernih. Dengan bantuan obat-obatan itu, neurotransmitter dan sistem saraf kita itu bisa lebih tenang kerjanya. Jadi kita bisa lebih mudah untuk berpikir logis dibanding kalau kita gedebrak-gedebruk mengandalkan aku harus kuat sendirian gitu. Nggak bisa. Kalau sudah sampai ganggu ke masalah tidur, masalah fisik, masalah makan, itu saya sarankan memang pergi ke psikiater daripada ke psikolog aja. Karena itu tadi, kita butuh menetralkan neurotransmitter dan sistem saraf kita supaya bisa tenang dan jernih dalam berpikir gitu. Iya, keren sih Kak. Benar-benar Kak. Dan iya, kalau tidak salah juga di sharing sebelumnya ya Kak Gandes tuh memang men-sharingkan tentang ketika sudah menyelesaikan S2-nya gitu ya. Kak Gandes kan sempat juga ngajar ya sebagai dosen dan akhirnya mundur gitu akhirnya mundur dan memutuskan untuk ya ini sharing sebagai konten kreator, sharing juga ke teman-teman untuk mengedukasi pentingnya mental health gitu ya, menjaga kesehatan mental, pentingnya pergi ke psikolog, psikiater, minta pertolongan, dan sakit mental itu enggak apa-apa kayak gitu. Ini bukan sesuatu yang memalukan gitu ya. Itu kan isi konten-kontennya Kak Gandes kan seputar itu Kak ya. Dan yang tadi disampaikan Kak Gandes itu yang sebenarnya melatar belakangi gitu ya. Kenapa akhirnya Kak Gandes memilih untuk menjadi konten kreator dan membahas hal-hal seperti ini memang karena dari pengalamannya Kak Gandes itu gitu Kak ya. Betul. Iya, saya memang sempat jadi dosen ya, tapi memutuskan berhenti karena menurut saya jadi dosen di Indonesia itu nggak worth it gitu. Kita, ya politik di mana-mana ya, sampai ke ranah pendidikan pun ada politik yang menurut saya omong kosong gitu, nggak pantas dapat waktu dari saya. Karena saya kebiasa dengan pola pikir dan pendidikan Eropa gitu ya, yang mana segala hal itu harus ilmiah, harus objektif gitu. Sementara saya nggak dapat di Indonesia gitu. Jadi saya merasa kurang bisa berkontribusi kalau saya tetap jadi dosen. Akhirnya ya udah, daripada jadi dosen itu nambah-nambahin beban dan pikiran saya, akhirnya saya resign dan memilih mengedukasi ke masyarakat yang lebih luas. Dan akhirnya alhamdulillah justru dengan saya jadi konten kreator, manfaat saya di bidang edukasi pun jadi jauh lebih besar daripada kalau saya beneran ngajar jadi dosen gitu Kak. Iya. Dan nggak tahu ya, tapi saya ngebayang kayaknya waktu itu mestinya tidak mudah juga Kak ya, karena pilihan untuk mundur jadi dosen juga, karena kan tidak semua orang juga Kak ya maksudnya bisa ada di posisi itu ya, karena waktu itu kan Kak Gandes juga sudah sudah beneran ngajar gitu ya, tapi akhirnya memilih untuk beneran mantep gitu Kak ya, beneran memutuskan untuk ya udah aku mundur aja, kayaknya ini aku tidak bisa banyak berkontribusi nih di sini, seperti itu. Kayaknya itu juga pilihan yang mudah pada waktu itu Kak ya. Betul. Iya. Nah, ini sih jadi dari pengalamannya Kak Gandes kayak gitu. Saya itu merasa bahwa masalah mental itu memang bukan hambatan gitu ya, bukan hambatan kita untuk bertumbuh kayak gitu ya. Jadi memang dia tahu ya, tapi saya tuh selalu merasa setiap kita itu selalu punya kesempatan yang sama kayak gitu tuh. Kayak gitu sih. Nah, tapi kan butuh kapasitas gitu ya, untuk bisa bertumbuh sendiri itu kan emang butuh kapasitas tertentu gitu ya. Kalau menurut dokter gimana tuh? Kapasitas seperti apa yang memang dibutuhkan untuk seseorang bertumbuh, apalagi ketika mengalami hal-hal yang dialami oleh Kak Gandes gitu. Karena meskipun tadi saya merasa kayak semua orang tuh punya deh kesempatan yang sama gitu. Even meskipun dia itu bermasalah dengan mentalnya, dan itu dibuktikan oleh Kak Gandes gitu, tapi kan juga mungkin banyak juga ya orang-orang yang kemudian akhirnya terstop gitu ya, tidak bertumbuh kayak gitu, karena memang butuh kapasitas tertentu kayak gitu. Menurut dokter kapasitas seperti apa ya dok yang dibutuhkan untuk bisa bertumbuh dan terus jalan seperti Kak Gandes? Iya, sebenarnya kapasitas atau fungsi jiwa tuh ada banyak ya. Ada banyak yang bisa dilatih sejak kecil, dan kita memerlukan latihan untuk menghadapi stresor-stresor yang sesuai dengan umur kita. Nah, stresor-stresor itu yang akan melatih fungsi-fungsi kita.
Tapi dari sekian banyak, mungkin saya merangkum ada beberapa yang paling penting ya. Nomor satu adalah kapasitas meregulasi emosi. Nah, itu penting banget ya. Kita perlu mampu tahu caranya bagaimana ketika emosi negatif ada di dalam diri kita. Tahu cara ngerawatnya, tahu cara nenanginnya, tahu cara mengalihkannya dengan cara yang sehat, gitu ya. Kapasitas regulasi emosi itu penting banget ya. Kedua, kita perlu tahu, kita perlu punya kapasitas mengenali diri kita, gitu ya. Kita perlu tahu apa yang benar-benar penting buat kita, apa yang benar-benar layak diperjuangkan, apa yang tidak. Nah, itu kan tadi Kak Gades tadi menunjukkan itu. Dia tahu nih, ngapain aku harus mati. Nah, dia tahu mana yang penting, dia tahu apa yang harus diperjuangkan, gitu ya. Nah, kapasitas mengenal diri ini nanti terkait dengan kapasitas berikutnya, itu kapasitas untuk mengarahkan diri menuju tujuan yang sesuai dengan apa yang kita anggap tepat atau apa yang kita anggap itu yang kita inginkan, gitu ya. Jadi disitulah kemampuan mengarahkan diri ini terkait dengan tadi kemampuan untuk judgement mana baik mana buruk. Kita tahu bagaimana menyusun tujuan yang benar-benar baik, yang benar-benar ke arah pertumbuhan. Nah, seringkali orang kadang-kadang yang bilang kayak gini, udahlah hidup mah dijalanin aja gitu ya. Udahlah masalah nanti dibiarin aja, nanti juga beres. Itu tandanya dia tidak punya kemampuan kapasitas mengarahkan diri. Nah, untuk bisa mengarahkan diri, dia harus punya kemampuan untuk memikirkan suatu masalah secara kritis dan mencari solusi dari masalah itu, sehingga dia bisa mengarahkan dirinya. Nah, di sisi lain, kalau kita punya masalahnya itu terkait dengan orang lain, maka kita juga perlu punya kapasitas untuk membangun relasi yang sehat. Nah, untuk bisa membangun relasi yang sehat ada banyak tuh. Kita perlu mampu memahami orang lain, kita perlu mampu membuat batasan yang sehat, kita perlu mampu membangun relasi baru, kita perlu mampu mempertahankan relasi yang sudah ada, dan kita juga perlu mampu, kalau andaikan ada konflik di relasi, gimana cara kita menyelesaikan konflik itu. Nah, saya pikir kapasitas-kapasitas yang saya sebutkan tadi itu seperti minimal syarat minimal yang perlu kita miliki agar kita lebih mudah menjalankan hidup ini. Ya, kurang lebih itu sih. Betul. Dan kalau dari saya pribadi berprinsip bahwa kalau teman-teman mau sehat mentalnya atau cepat pulih dari gangguan mental gitu ya, jangan kejar bahagia, karena hidup yang bahagia terus tuh nggak mungkin ada. Tapi kejarlah makna dalam hidup. Jadi segala suffering yang kita alami itu bisa lebih mudah kita lakukan gitu. Kalau cuma ngejar bahagia, hari ini bahagia, karena gimana ya, tubuh kita itu didesain untuk cenderung netral. Jadi kalau kita bahagia terus itu juga nggak sehat buat kita, sedih-sedih terus juga nggak sehat buat kita. Biasanya kita cari di tengah-tengah gitu. Jadi ya itu tadi, kejarlah makna dibanding hanya bahagia yang hanya sementara itu gitu. Keren sih, Kak. Benar, saya sepakat banget sih dengan disampaikan Kak Gandes. Jangan ngejar bahagia gitu. Jadi kebahagiaannya tidak usah dikejar gitu ya. Sama, ada juga pernah di perjalanan yang seperti itu yang saya pikir kalau saya bisa nyampe ke satu titik, bisa dapat satu titik kayak gitu, itu tuh bisa ngebuat saya bahagia kayak gitu. Dan akhirnya memang kerjanya saya ngejar aja kayak gitu, Kak. Dan capek dan tidak bahagia-bahagia sebelum belajar ya, Kak ya. Jadi saya sepakat banget sih dengan yang Kak Gade sampaikan. Nah, Kak, pemahaman-pemahaman seperti itu Kak Gandes pelajari dalam perjalanannya ya, Kak ya. Maksudnya tentang itu, karena biasanya pemahaman kayak gitu juga ada semua orang punya, Kak ya. Makanya saya ngerasa kayak, wah keren banget sih ya insight-insight yang Kak Gandes punya gitu ya, terkait tentang pelajaran hidup ya, insight kehidupan gitu. Karena saya memang merasa sekali ya, Kak ya, sebelum belajar itu kayaknya insight-insight tentang kehidupan itu kayaknya saya minim sekali sih, kayak gitu. Gimana tuh, Kak? Dari Kak Gandes dapat insight-insight sebanyak itu, atau yang barusan ya disebutkan oleh Kak Gandes bahwa tentang kebahagiaan itu sebenarnya tidak perlu dikejar loh, kayak gitu tuh memang Kak Gandes pelajari dalam perjalanannya, kayak. Atau mungkin saya pengen tahu ini sih, kapan Kak Gandes mulai menyadari bagian itu, Kak? Itu setelah saya mengalami depresi di Belanda. Jadi sebelum-sebelumnya saya masih pengen, pokoknya aku harus hidup bahagia, sampai di titik yaitu saya sendirian di Belanda, saya banyak merenung, saya banyak introspeksi, apalagi waktu itu juga pihak kampus sebagai pemberi beasiswa juga memaklumi keadaan saya dan mengizinkan saya fokus untuk meningkatkan kesehatan mental saya dulu. Disitulah saya mulai berpikir soal itu. Jadi
perjalanannya sangat panjang dari saya balita sampai saya waktu itu umur 24 tahun. Gitu, saya baru sadar soal itu. Gitu. Benar, Kak. Saya juga, Kak. Termasuk telat belajar juga nih saya. Saya juga baru dalam perjalanannya setelah belajar gitu ya di komunitas baru menyadari bahwa oh iya ya. Jadi isinya realita itu bukan hanya bahagia gitu, tapi ada lengkap gitu, lengkap utuh gitu. Sedih, bahagia, kecewa, khawatir, takut, seneng, lengkap kompleks gitu. Tapi seringnya yang selalu saya kejar adalah bahagianya aja kayak gitu. Ya udah, kurang terus dengan realita. Betul. Padahal kan sebenarnya rasa takut, rasa sedih, rasa kecewa itu ada untuk melindungi kita gitu loh. Kita dianugerahi emosi-emosi itu tuh untuk tetap bisa bertahan hidup gitu. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa takut gitu. Kita sendirian di tengah hutan, ada hewan buas, kita santai-santai aja. Akhirnya apa? Kita mati gitu. Beda kalau kita takut, kita akan berusaha keluar dari hutan gitu. Begitupun dengan rasa kecewa. Kalau kita nggak punya rasa kecewa, kita misalnya sering gitu ditipu sama orang. Ya udah, kita biasa aja, bahagia aja. Nggak bisa, nanti kita jadinya bebannya luar biasa berat karena kita kebiasa dijahatin sama orang, ditipu, dicurangi sama orang gitu. Jadi mulai sekarang belajar sadar bahwa semua emosi itu adalah sinyal dari Tuhan gitu ya untuk melindungi kita, bukan untuk menyakiti kita. Jadi kalau sedih ya udah sedih, terus kita cari penyebabnya, kita selesaikan daripada kita buru-buru untuk merasa bahagia gitu sih Kak. Iya benar-benar. Iya itu juga insight yang saya dapat dari komunitas juga tuh Kak tentang bahwa emosi itu sebenarnya ada sinyal kayak gitu ya untuk melindungi diri kita kayak gitu. Iya benar-benar. Nah, ini kita sambil baca-baca ini ya, apa pertanyaan dari teman-teman ya, Dok, Kak Gandes. Mungkin ini sih, saya bacakan ya. Kalau di Indonesia, apakah bisa Dok seseorang didiagnosis gangguan depresi musiman? Iya, saya jawab ya. Kayaknya susah ya. Karena musim di sini cuma dua, cuma musim kemarau sama musim hujan. Jadi pergantian musim di sini tidak se ekstrim yang memiliki 4 musim tadi ya. Jadi kayaknya hampir nggak ada sih. Sepengalaman saya nggak pernah ada yang orang depresi karena perubahan musim itu belum ada di Indonesia. Iya. Terus paling lebih gloomy aja, paling lebih jadi emosinya lebih sendu aja waktu musim hujan karena mataharinya nggak ada kan atau jarang muncul. Tapi kalau sampai depresi kayaknya enggak deh gitu. Iya. Iya, saya ini juga baru paham juga nih ketika Kak Ganda sharing, terus kemudian berikutnya itu saya lihat juga sharingnya teman-teman di sosmed gitu, bahwa tinggal di negara 4 musim itu juga ternyata sangat berpengaruh gitu dengan mental kita, apalagi jika sebelumnya di masa lalu kita punya pengalaman-pengalaman yang cukup tidak baik kayak gitu, itu sangat-sangat mempengaruhi seperti itu ya. Iya, kemudian ini menjadikan agama sebagai tempat pelarian. Maksudnya seperti apa, Dok? Iya, sebagai tempat pelarian itu maksudnya adalah ketika ada masalah, dikit-dikit kita pengen menenangkan diri saja gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh ya, tapi jika agama hanya untuk tempat pelarian, hanya untuk menenangkan diri, apalagi untuk pelarian untuk denial tadi, dalam arti kita malah menyalahkan diri kita, oh kurang iman segala macam, itu tidak akan membantu kita dalam memperbaiki kesehatan mental. Gitu ya. Jadi untuk memperbaiki kesehatan mental, coping religi itu perlu dipakai untuk coping yang sehat, yaitu coping yang dia sekaligus menenangkan, tapi sekaligus melatih dia untuk menumbuhkan dirinya. Seperti tadi yang Kak Gadis katakan, bahwa apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan atau oleh Allah itu adalah suatu hal yang akan menumbuhkan kita, suatu hal yang baik buat kita, yang perlu kita cerna, yang perlu kita hadapi, yang perlu kita olah gitu ya. Kalau memang itu dipakai untuk itu, itulah yang akan sehat gitu ya. Tapi kalau dipakainya untuk yang lain, kita nggak akan bertumbuh dengan itu. Iya. Kak Ganda sendiri pernah nggak Kak ada di perjalanan itu Kak menjadikan agama sebagai pelarian? Pernah nggak Kak
ada di perjalanan yang seperti dokter sampaikan tadi, Kak? Pernah waktu SMA. Jadi ya itu sholat ngaji lebih sering kalau punya masalah gitu doang. Tapi kan terus nilai-nilai agama itu tidak terinternalisasi di saya gitu. Nah akhirnya itulah yang membuat saya hmm, cepat mengalami gangguan mental. Maksudnya kayak satu hal, maksudnya gini, ketika kita sedang tenggelam gitu ya, kita bukan saatnya lagi untuk belajar berenang. Kita belajar berenang itu sebelum tenggelam gitu ya. Ini kita ibaratkan gini, tenggelam, gangguan mental itu keadaan kita sedang tenggelam. Kita baru belajar berenang waktu tenggelam. Dia justru akan makin panik ya kan, karena nggak bisa mengapung di permukaan gitu. Beda dengan kalau kita mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, kita belajar berenang, kita perdalam agama jauh-jauh hari, itu akan membuat kita bisa berenang di keadaan apapun gitu. Ya, seperti itulah kurang lebih. Iya. Berarti emang kita juga perlu berhati-hati ya, Kak ya. Kalau dari obrolan dari yang Kak Gandis dan dokter sampaikan, memang perlu sangat berhati-hati juga gitu ya ketika belajar terkait agama gitu ya. Memang benar-benar jangan sampai agama ini malah jadi apa ya? Malah jadi kayak bumerang gitu ya buat dirinya kita sendiri, malah jadi sesuatu yang membahayakan dirinya kita kayak gitu ya. Apalagi dibuat untuk menjudgment dirinya kita sendiri seperti itu. Iya. Nah, kemudian nih pertanyaan berikutnya, nanti buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya boleh ya chat di kolom komentar. Tapi kalau judgement itu datang dari orang terdekat, yang mana orang terdekat tersebut pelaku violence kepada anaknya, itu gimana ya dok? Ya, ini pertanyaan yang sulit ya, karena kalau orang terdekat, biasanya keluarga, itu seringkali kita tiap hari ketemu, ya mau nggak mau kita mau pergi juga susah gitu ya. Ini pertanyaan sulit ya, bisa keluarga, bisa pasangan sendiri gitu ya. Nomor satu adalah kita perlu tahu banget yang namanya boundaries, gitu ya. Yang namanya batasan. Ya. Kita boleh berelasi dengan siapapun, dekat dengan siapapun, termasuk keluarga, kita perlu dekat dengan pasangan, kita perlu dekat, tapi kita jangan mengizinkan terjadinya toksik. Ya. Jangan mengizinkan, toksik itu kan racun. Jangan mengizinkan terjadinya adanya racun di dalam hubungan itu. Kalau sudah adanya racun di dalam hubungan itu yang kita terima, adanya toxic relationship, kita keracunan. Orang keracunan yang akan sakit. Nah, makanya kita perlu benar-benar berhati-hati. Begitu kita sudah merasa nih adanya racun yang mulai termasuk ke dalam diri kita, kita perlu tahu yang namanya minimal boundaries. Boundaries itu adalah berani untuk tidak menerima perlakuan yang membuat kita kemudian jadi sakit, begitu ya. Berani untuk tidak menerima, gitu ya. Bukan berarti memberontak, tapi berani untuk tidak menerima. Berani untuk mengatakan bahwa saya nggak perlu diperlakukan seperti itu gitu. Hal itu bikin saya menderita dan saya tidak mau dibikin menderita. Nah, kita perlu berani ngasih tahu kepada orang terdekat kita bahwa kalau kita diperlakukan demikian kita akan menderita dan kita nggak nyaman dibikin menderita. Itu sih yang paling penting. Ya. Dan hal itulah yang saya alami. Jadi kenapa saya kabur ke Belanda adalah gimana caranya saya bisa setting boundaries secara sehat sama orang-orang yang harusnya memberi support tanpa harus menyakiti mereka gitu. Iya. Berarti Kak, apakah pada zamannya Kak Gandes juga mendapatkan judgement itu Kak? Iya. Bahkan sampai sekarang, sampai detik ini. Maksudnya itu memang dari orang terdekat kah Kak? Iya, betul. Iya. Berarti memang ini Kak ya, apa namanya, memang boundariesnya perlu sangat kuat Kak ya. Karena orang terdekat sih, maksudnya saya sendiri merasa gimana sulitnya kalau itu orang terdekat kayak gitu sih Kak. Konflik dengan orang terdekat itu jauh-jauh lebih sulit sih Kak. Kalau dari pengalamannya saya dibanding kayak jauh kayak gitu. Iya. Jadi bisa salah satu alternatifnya teman-teman bisa mungkin sekolah yang jauh atau kerja yang jauh atau ngekos sementara juga nggak apa-apa gitu daripada konflik gitu, toksik gitu. Iya setuju banget sih Kak, benar-benar. Jadi sebenarnya
jadi gini Kak ya, mungkin Kak ya. Jadi sebenarnya menjaga jarak itu tidak apa-apa kok, seperti itu Kak ya. Jadi menjaga jarak itu bukan berarti kita benci atau apa namanya Betul. ya. Kita mau memusuhin mereka bukan, tapi memang menjaga jarak itu sebenarnya agar kita itu ya baik-baik aja, seperti itu ya Ya. Kak ya. Jadi pas ketemu ya kita berinteraksi dengan baik, tapi hindarilah konflik gitu. Jadi pas ininya kita menyendiri dulu. Gitu. Iya, iya, iya. Iya, saya sepakat sih Kak itu. Benar. Dan tentang boundaries juga itu saya juga belajar itu juga baru gitu kayak. Baru ketika di komunitas tuh saya emang belajar banyak hal sih. Ya tentang boundaries seperti itu, tentang keutuhan, bahagia, kecewa gitu. Jadi emang pada zamannya juga bahkan saya tidak paham juga tuh tentang boundaries gimana kemudian kita perlu menjaga batasan gitu. Dan saya pikir juga mungkin banyak ya orang-orang seperti saya yang memang tidak paham juga pentingnya boundaries gitu. Dan saya makin kesini makin merasa memang penting sih boundaries itu. Gimana kemudian kita memang membuat batasan sehat gitu ya. Kalau di komunitas membuat batasan sehat dengan relasi kita seperti itu. Dan batasan itu bukan berarti saya benci, saya memusuhi, tapi memang ya agar kita berdua sama-sama baik-baik aja kayak gitu. Iya, iya. Oke, oke. Lanjut ya, next ke pertanyaan berikutnya. Saat saya membuka diri dan mengatakan pada Bapak bahwa saya kecewa dengan perilakunya malah dikatai. Kamu belum move on berarti. Ya itu ini Ya. bukan ya. Boleh-boleh Ya, kalau ini pernyataan, ya, pernyataan. Tapi nggak apa-apa, saya tanggapi. Iya, memang tidak semua orang punya kapasitas untuk merespon dengan tepat ya pada saat kita membuka penderitaan kita ya. Bahkan termasuk orang tua kita sendiri, pasangan kita sendiri, teman sahabat kita sendiri, belum tentu mereka punya kemampuan merespon yang baik ya ketika kita membuka diri, membuka penderitaan kita. Ya yang paling penting pada saat kita sudah tahu, oh ketika kita membuka diri, membuka penderitaan kita, ternyata kita direspon dengan kurang menyenangkan, ya sudah, minimal kita tahu. Bukan, kita nggak perlu membenci, nggak perlu nyalahin dia juga, tapi minimal kita tahu, oh dia nggak mampu nampung penderitaanku. Ya sudah, kalau dia nggak mampu nampung, mencarilah orang lain yang lebih bisa nampung, gitu ya, atau berusaha tampung sendiri, atau kalau kewalahan ya tadi, datanglah ke profesional. Gitu ya. Iya, Kak Ganda sendiri pernah nggak dapat adjustment serupa? Engkau belum move on nih, kayak gitu. Itu pernah nggak? Pernah, sering sekali. Dan saya sudah di tahap, oh ya udah emang orang nggak bisa ngerti, ya udah diri sendiri aja ngertiin sama ke profesional gitu. Iya, iya, iya. Benar-benar karena ini ya, karena Kak Ganda sudah sangat-sangat aware ya, dan udah tahu harus step-stepnya ya, harus ngapain, harus kemana, seperti itu ya Kak ya. Iya. Iya, iya. Nah, berikutnya ini, ke psikiater diminta ikhlas dan memaafkan. Apakah adil? Oh ya, apakah adil dok saya yang disakiti, saya yang harus berobat? Kenapa bukan mereka yang dituntut minta maaf? Iya, iya. Ya, saya nggak bisa komentar karena saya nggak tahu ya psikiater yang disebut itu menggunakan metode apa gitu ya. Tapi kalau buat saya pribadi, saya tidak pernah meminta pasien untuk ikhlas, memaafkan, move on, begitu ya. Karena menurut saya semua yang disebutkan itu adalah hasil. Hasil itu adalah buah. Yang namanya buah perlu proses. Jadi yang namanya ikhlas, memaafkan itu di ujung. Nah, untuk bisa mencapai ujung kita harus memproses dari langkah pertama. Langkah pertama adalah memvalidasi diri kita dulu bahwa kita sedang terluka. Itu dulu, mulai dari situ. Mengakui, memvalidasi, aku sedang terluka, aku perlu merawat diriku. Nggak usah mikirin ikhlas dulu, memaafkan dulu, kurang iman, itu lupakan dulu, itu ujung akhir. Kalau nanti kita sudah pulih, sudah mulai membaik, itu akan datang dengan sendirinya. Ketika hati kita jauh lebih kuat, kekuatan itu yang akan membuat kita jadi bisa ikhlas nantinya. Jadi bisa memaafkan nantinya. Jadi jangan membebankan diri dengan hal-hal itu di awal. Itu aja sih ya. Betul, setuju sekali sama Dr. Stephen. Iya benar, makanya tadi Kak Gandes juga sempat nge-mention kalau saya sih nanti kalau buka praktek gitu Kak Gandes ya, Kak Gandes tidak akan ngomongin terkait agama kayak gitu ya, kecuali kalau si pasien gitu ya, atau kliennya Kak
gitu ya, membuka duluan gitu ya, open duluan terkait agama. Tapi kalau dari pasiennya ndak open duluan terkait agama ya, Kak Gandes tidak akan ada di wilayah itu, seperti itu Kak ya. Betul. Iya. Iya benar, karena memang ikhlas memaafkan itu emang hasil ya, bagian dari perjalanannya kita seperti itu ya. Iya dan di step awal, nah ini nih mungkin saya pengen naik sedikit nih ya ke dokter dan Kak Gandes. Dan sebenarnya di step awal itu apa ya? Maksud saya karena ini katanya kan sebuah perjalanan yang ikhlas dan memaafkan sendiri itu sebenarnya ujungnya kok hasilnya kayak gitu. Jadi apa step awalnya? Seperti itu. Perjalanannya apa? Step awalnya apa tuh? Mungkin dokter dulu deh. Iya. Ini menurut saya ya, hasil pembelajaran saya dari segala macam itu, menurut saya paling nomor satu adalah jangan denial, jangan lari, jangan menutupi, tapi memvalidasi kalau kita ini lagi sedang menderita. Mengakui kalau kita sedang menderita. Mengatakan ke dalam diri kita sendiri bahwa inilah penderitaan. Dan aku perlu merawat diriku, karena aku sedang menderita. Itu nomor satu, mengakui, menerima kalau kita sedang menderita. Ya. Jangan pura-pura kuat, jangan berusaha melarikan diri kemana-mana, denial gitu ya. Karena itu tidak akan membuat masalah ini terurusi, nggak akan membuat masalah ini jadi pulih. Satu-satunya cara untuk bisa pulih adalah mengakuinya, merangkulnya, baru kita bisa merawatnya. Itu sih nomor satu. Iya. Ya, setuju banget. Itu juga yang saya lakukan kemarin. Iya. Berarti memang itu benar-benar di step awal ya Kak Gandes ya. Jadi memang mengakui oke, aku memang tidak baik-baik aja nih kayak gitu. Itu ya Kak Gandes ya, yang memang Iya. Kak Gandes lakukan di awal ya Kak ya. Iya. Iya. Dan memang saya merasa memang cukup sulit sih Kak ya. Maksudnya apalagi untuk teman-teman, untuk kita yang memang baru ya dengan, maksudnya saya sendiri karena berangkat dari orang yang memang tidak aware dengan masalah psikis gitu, terus tiba-tiba harus dikasih tahu, kalau saya ngebayangin aja sih, tiba-tiba ada hal-hal yang ngebuat saya ngerasa kayak, wah, saya bermasalah ya dengan psikisnya saya, itu pasti hal yang saya ngerasa banyak denial tadi tuh, tidak mudah ada penerimaan di awal kayak gitu, pengakuan di awal bahwa saya memang lagi tidak baik-baik aja kayak gitu. Dan tidak tahu ya, tapi dalam perjalanannya saya itu memang saya itu memang tentang orang lain sih. Memang banyak hal yang memang pengen saya salahkan kayak gitu. Kalau Kak Gandhi sendiri ada di perjalanan itu enggak sih Kak? Jadi memang bukan, saya memang tidak langsung melihat bahwa ini memang saya sih yang perlu belajar. Saya tidak langsung menyadari bagian itu dan tidak langsung memahami bagian itu sih. Tapi saya memang banyak pengalaman yang saya ngerasa kayak ya orang lain sih yang salah kayak gitu tuh. Kak Galis pernah ada di sering, apalagi waktu remaja ya, waktu logika kita tuh belum sempurna. Aku sering menyalahkan orang lain, tapi kalau di saat sekarang, oke, orang lain salah, tapi kan yang bisa ngatur respon kita baik-baik aja atau enggak itu kan diri kita sendiri. Jadi lebih ke setting boundary saja sih sekarang daripada menyalahkan. Jadi kalau menurut saya orang-orang itu menyakitkan, oke, mulai sekarang saya jaga jarak gitu, bukan terus-terusan itu salah mereka, ini mereka harus berubah, ngapain, nggak bisa gitu. Kita sendiri yang bisa mengatur emosi kita sendiri dan menghindari emosi-emosi yang menyakitkan gitu. Betul Kak. Betul lagi Kak, saya juga ngalamin itu. Saya juga pengennya tuh ya orang lain yang berubah, dia harus berubah, dia ini gimana ya caranya biar orang lain berubah. Saya ada di perjalanan seperti itu Kak. Gimana caranya coba ya Kak ya. Iya. Nah Kak, ini sih apa namanya, saya pengen tahu ini sih Kak, di perjalanannya Kak Gandes, ada ini enggak sih Kak, ada komunitas atau forum-forum kayak gitu Kak, yang maksudnya yang memang akhirnya Kak Gandes jadikan support system sebagai pengganti orang-orang dekat, keluarga, pengganti saudara-saudara kayak gitu. Ada enggak Kak perjalanan kayak gitu Kak di perjalanan Kak Gandes? Nggak ada. Jadi beneran ke profesional sama Tuhan aja gitu.
Bahkan Di ketika saya Kak Gadis, cukup. Bahkan ketika itu pengen bunuh diri segala macam, ya jadi saya cukup mengandalkan Tuhan dan profesional. Tapi itu di saya ya. Jadi perjalanan orang mungkin beda dan itu nggak apa-apa banget gitu. Ada yang malah menjauh dari Tuhan sementara waktu it's okay, itu prosesmu gitu. Semua orang itu berproses termasuk dalam hal religiusitas gitu. Jadi kalau orang nggak mau dikasih pendekatan agama soal gangguan mental, it's okay. Saya nggak akan gimana-gimana dan nggak akan menganggap itu salah. Gitu. iya iya. Bagus banget sih Kak. Saya ngerasa bagus banget sih perspektifnya Kak Gades. Maksudnya itu relate banget sih dengan hal yang saya pelajarin di komunitas. Iya, dan kalau menurut saya mau nanya ini sih, kalau menurut dokter sama Kak Gades, seberapa penting komunitas-komunitas misalnya seperti Ruang Hati nih untuk apa namanya untuk support system ya, untuk support system buat teman-teman yang memang ada masalah gitu ya dengan mentalnya dan emang gak ada support system kayak gitu. Kak Gades dulu deh, seberapa penting kalau menurut Kak Gades tuh komunitas-komunitas seperti Ruang Hati dan mungkin komunitas-komunitas yang lain juga kayak gitu. Kalau bagi diri saya yang dari kecil itu sudah mandiri dalam menyelesaikan problem-problem itu kurang begitu penting. Tapi kalau orang-orang yang memang belum terbiasa dengan tekanan hidup yang berat ya sejak kecil, mungkin bisa sangat membantu. Apalagi ketemu sama rekan sekomunitas bahwa kita begini itu ya memang bukan karena kita lemah, bukan ini saling menguatkan seperti itu. Sepertinya sangat signifikan efeknya. Tapi kalau untuk orang-orang seperti saya, ya memang kurang gitu. Saya bahkan tidak pernah bergabung ke komunitas-komunitas itu gitu. Dan saya nggak akan ngejudge orang yang butuh komunitas itu lemah karena ya itu tadi resources kita itu beda, perjalanan hidup kita beda, pendekatan yang harus kita lakukan juga beda gitu untuk setiap case gitu. Iya. Bagus Kak, ini apa namanya ada banyak perspektif dan tidak menjudge perspektif yang lain kayak gitu ya. Itu bagus banget, saya juga belajar banget sih tentang itu dari Ruang Hati. Gimana kemudian kita boleh kok beda perspektif, boleh beda kondisi, boleh beda pendapat dan it's okay, nggak apa-apa. Kita bisa kok tetap jalan barengan. Gimana tuh terkait support system ini apa komunitas nih yang apa namanya yang memang dokter ini ya terpikir untuk apa namanya ngebangun Ruang Hati nih. Saya pengen tahu juga nih seberapa penting ya dok ya sampai dokter akhirnya kepikiran ya udah deh kayaknya ini butuh komunitas untuk ngebantuin teman-teman itu bahkan untuk ngebantuin pasien-pasiennya dokter karena ya pada zamannya gitu ya dokter merasa kayak pasien-pasien ini emang butuh sih ruang untuk support system gitu. Udah cukup ada di ruangannya dokter aja kayak gitu. Gimana tuh, Dok? Iya, jadi benar ya, saya setuju apa yang Ganes katakan, terutama tadi ada orang-orang yang mungkin merasa memiliki kebutuhan itu ya. Dia memiliki kebutuhan untuk dia menjadi bagian dari sesuatu yang lain ya. Dia belong, dia dimiliki oleh sesuatu yang lain, dia terlibat dengan yang lain, atau dia punya kebutuhan untuk saling membantu dengan yang lain gitu ya, atau dia punya kebutuhan untuk ditujukan caranya bagaimana memproses masalahnya yang dia nggak tahu, dia nyari sendiri dan dia bingung nggak ngerti caranya. Nah orang-orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan ini dan dia tidak mendapatkan di luar, dia bisa mencari komunitas-komunitas ya seperti Ruang Hati, seperti komunitas-komunitas lain ya. Saya juga ada kerjasama dengan misalnya ada komunitas yang khusus berduka gitu ya, Grief Talk. Nah itu orang-orang yang berduka masuk ke situ ya, dapat support, dapat metode, dapat merasa menjadi bagian gitu ya. Jadi intinya komunitas-komunitas ini menyediakan buat orang-orang yang membutuhkan tadi. Butuh support system, butuh merasa menjadi bagian dari yang lebih besar, butuh bimbingan, arahan, karena ada metodenya pasti disediakan oleh komunitas ya. Jika ada yang butuh ini sangat berguna buat orang-orang itu. Iya. Jadi memang ada teman-teman yang memang butuh gitu ya dengan komunitas, ada yang memang mungkin sudah bisa cukup mandiri gitu ya, seperti Kak Gandes, seperti itu ya dok ya. Iya. Nah ini juga mungkin ini bukan pertanyaan ya, beberapa yang chatnya teman-teman saya bacakan aja ya mungkin sedikit.
setuju Kak Gandes, saudara-saudara saya yang merantau lebih sehat mentalnya nampak dari interaksi ketika pulang dan cepat melejit dalam pendidikan maupun karir. Gak ada gap atau halangan. Nah ini. Iya. Ini mungkin tadi ya terkait yang Kak Gandes menyampaikan bahwa Kak Gandes sendiri pergi ke Belanda itu juga untuk bikin boundaries seperti itu ya. Tapi ini ya, tapi pergi merantau itu ini sih sebenarnya saya jadi pengen tanya ini nih ke dokter sama Kak Gandes, apakah merantau atau apa ya, mungkin tinggal akhirnya memutuskan untuk tinggal jauh dari keluarga itu bisa disebut sebagai solusi enggak sih? Atau malah itu pelarian ya? Gimana tuh ya menurut dokter sama Kak Gandes? Dokter dulu deh. Oh iya, iya. Kita kan tadi ya, kita punya hak kok, kita punya hak untuk memberikan jeda. Jeda itu maksudnya gini, boundaries atau batasan ketika sanggup menampung masalah dengan orang-orang terdekat atau dengan suatu situasi yang kita rasa kalau di situasi kita makin korban, kita makin down, makin drop. Nah, pada saat itu kita sangat punya hak untuk merawat diri kita dengan cara menjaga jarak. Gitu ya. Nah, ketika kita menjaga jarak, tujuan kita untuk agar kita tidak menjadi jauh lebih korban dan tujuan kita memulihkan diri, itu bukan pelarian. Tapi jika kita hanya membenci, kita hanya menjauh, lalu kita mengutuki orang itu dari jauh, lalu kita tidak memperbaiki, tidak merawat diri kita, tidak memulihkan diri kita, mungkin itu pelarian. Betul. Jadi tergantung kita menggunakan jarak itu untuk apa. Jika kita menggunakan jarak itu untuk merawat diri kita sendiri, kemudian tadi seperti kata Kak Ganes, kemudian kita nanti kembali lagi dengan sikap yang baik, itu bukan pelarian. Itu berarti kita memulihkan, menyayangi untuk bertemu kembali. Betul. Iya. Saya sangat setuju sama dokter. Iya. Iya, ya. Jadi memang ini ya, apa namanya, jadi ini ya mungkin ya, apa namanya, jadi menjauhnya kita itu memang untuk, apa namanya, bukan untuk menyalahkan seperti itu ya, tapi memang untuk mengkondisikan dirinya kita agar baik-baik aja, untuk belajar, untuk memahami, seperti itu ya. Jadi memang bukan untuk menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain, membenci orang lain, seperti itu. Itu mungkin ya. Iya. Dan ini sih, apa, memang lagi-lagi tidak semua orang sih. Saya sendiri termasuk yang merasa komunitas itu memang, karena saya memang tim yang memang butuh komunitas gitu ya. Ya itu, karena saya termasuk orang yang tidak aware kayak gitu dengan apa namanya, dengan masalah psikis nih. Ya Kak, iya. Ya benar belum bisa di ini lagi ya, belum bisa di add lagi ya, dokter dan Kak Gandes. Mungkin mungkin sekalian kita akhirin kali ya. Kita udah ngobrol-ngobrol selama 1,5 jam nih ya bareng Kak Gandes dan Dr. Steven ya, dan sangat-sangat menginspirasi ya obrolan kita barusan. Dan saya mewakili teman-teman dari Komunitas Orang Hati mengucapkan terima kasih banyak ya buat Dr. Steven dan Kak Gandes ya yang sudah bersedia meluangkan waktunya malam ini untuk nemenin komunitas nih ya, untuk nemenin kita semua nih untuk sharing-sharing, berbagi terkait pengalamannya dan perspektif-perspektif dari psikisnya seperti itu. Iya, mungkin dari obrolan kita malam ini ya bareng Kak Gandes dan Dr. Steven, kita semua mungkin bisa sama-sama belajar ya, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya tiap kita itu punya kesempatan yang sama gitu ya, punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh, untuk sukses, untuk nyampe kebahagiaan hal-hal yang kita inginkan. Even meskipun mungkin ada kendala-kendala seperti yang Kak Gandes alami terkait psikis atau masalah-masalah yang lain seperti itu, dan Kak Gandes sudah ngebuktiin itu gitu. Meskipun Kak Gandes mungkin perjalanannya mungkin tidak semulus orang lain, tidak sama dengan orang lain, tapi Kak Gandes berhasil gitu ya, berhasil ngebuktikan gitu ya ke dirinya sendiri,
ke orang-orang terdekatnya dan ke kita semua gitu ya. Bahwa Kak Gandes dalam perjalanannya berhasil bertumbuh kayak gitu ya, berhasil bertumbuh dan bahkan menginspirasi banyak teman-teman gitu ya melalui konten-konten edukasinya gitu ya di Instagram. Ya seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin ya, sebenarnya ini hal yang pengen saya tanyakan ya ke Dr. Steven dan Kak Gandes terkait pesan-pesan nih buat teman-teman. Tapi karena memang udah ini ya sinyalnya seperti udah tidak bisa nih ya Dr. Steven dan Kak Gandes, tidak apa-apa. Dari saya sendiri ya, dari saya sendiri. Mungkin ini ya buat teman-teman yang mungkin sekarang ya sedang ada di perjalanan yang sulit, mungkin lagi ada di perjalanan yang tidak mudah, yang tidak ada support system, yang mungkin kayak rasanya itu semuanya tidak ada yang berpihak gitu ya ke teman-teman seperti itu. Kayak semuanya udah mau ke stop aja, atau mungkin ada di perjalanan seperti yang Kak Gandes yang pengen mencukupkan banyak hal kayak gitu ya, termasuk mencukupkan hidupnya. Saya pengen bilang teman-teman tidak sendirian gitu ya, teman-teman tidak sendirian. Kita semua barengan, ada saya, ada kita semua, yang kita semua sama kok lagi ngalamin kesulitan dalam ceritanya kita masing-masing. Saya juga sama kok lagi ngalamin kesulitan, dan orang lain juga sama lagi ngalamin kesulitannya dalam ceritanya masing-masing kayak gitu. Dan teman-teman tidak sendirian, kita bisa jalan barengan, dan karena itu salah satu alasan komunitas Ruang Hati hadir kayak gitu buat teman-teman yang memang mungkin tidak ada support system seperti Kak Gandes. Banyak orang yang ngejudgement, ngerasa sendirian seperti itu. Ruang Hati hadir untuk itu, seperti itu. Dan silakan ya buat teman-teman yang ingin bergabung gitu ya dengan komunitas Ruang Hati yang memang mungkin lagi merasa sendirian dan butuh support system, kita bisa sama-sama barengan kok jalan di komunitas gitu ya, sama-sama belajar, sama-sama berproses, sama-sama bertumbuh seperti itu. Oke, jadi jangan menyerah ya buat teman-teman yang lagi ngalamin kesulitan. Kita bisa jalan barengan kok. Nanti bagi teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Ruang Hati bisa langsung chat ya di WhatsApp-nya, bisa cek di link bio di Instagram Ruang Hati. Oke, terima kasih ya buat semua teman-teman yang udah hadir malam ini nemenin sharing-sharing bareng Kak Gandes dan Dr. Steven. Sampai jumpa ya di live Instagram Ruang Hati berikutnya. Selamat malam semuanya.